Kami jelaskan di sini bahwa Oten itu adalah oknum Kristen. Jadi, bukan umat Kristen secara keseluruhan. Oknum yang bagaimana? Oknum yang selalu menghujat Islam dan menyebarkan subhat-subhat receh untuk coba mendangkalkan akidah umat Islam. Oknum yang selalu saja panas dan kejang-kejang serta ngawur membabi buta jika ada hadir mu'alaf yang cerdas dan memakai logikanya. Nah, itu tuh Oten. Ngadem dulu di kulkas Ten, biar dingin. Tak sur kau, skip. Masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darahmu masih haram, masih bercampur daging B2 dan darah B2 berpuluh tahun. Cuci darah dulu. Ih, cengir pula dia. Sekolah di mana kau dulu, Cinta? Ya udah nantilah itu ke B2 gitu ya. Jadi aku mau ngomong nih. Seorang non-Islam, begitu dia resmi mengucapkan kalimat syahadah, begitu dia mengakui bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusannya, udah sah dia. Tidak ada yang haram-haram dalam tubuhnya itu lagi. Habis itu move on lah dia, berlanjutlah dia kehidupannya dengan mengikuti syariat Islam. Masuk? Ya nggak ada lagi haram, jangan dimakan lagi besoknya, batal itu jadinya ya kan. Oke, jadi soal makanan B2-mu ini, itu dari lambung, makanan yang dari lambung ke usus halus itu 6-8 jam itu prosesnya. Makanya habis makan kau, terus 6 jam kemudian tuh udah lapar lagi ya kan. Jadi kalau dihitung mulai dari mulut sampai jadi ya kan, itu 24-72 jam itu. Yang normal itu 24 jam. Kalau cukup serat ya kan, fiber, itu lancar lah itu. Kalau udah 2-3 hari nggak itu namanya apa? Sembelit, konstipasi, bisa kau ambeien jadinya. Makanya makanlah makanan yang seimbang, yang sehat, bergizi, bernutrisi baik, ya kan Cinta? Jangan kau makan B2 terus, tuh nggak ada itu seratnya, ya nggak ada, nol serat itu. Kemudian cuci darah, kenapa lah kau suruh cuci darah? Jadi orang yang makan B2 itu kau suruh cuci darah, biar bersih darahnya. Kalau dari yang haram-haram, enggak. Jadi cuci darah itu kan untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita yang nggak bisa dikerjakan oleh ginjal, karena ginjal kita ini rusak begitu. Sisa-sisa metabolisme yang tidak bisa dibuang oleh karena ginjal gagal. Nah, ini yang perlu cuci darah Cinta. Jadi aku nggak perlu cuci darah, sehat aku walafiat, jiwa dan raga semua sehat, masih komponen-komponen dalam tubuhku ini. Kayaknya diri yang perlu ada cuci nih, bukan ginjal yang dicuci, ya kan? Ini yang dicuci. Otak dan hatimu perlu dicuci itu. Pakai deterjen yang bagus, jangan pakai yang murah-murah ya. Pakai deterjen yang agak mahal dikit. Habis itu pakai semprot itu apa, atau moltoi lah, apa trika ya kan? Setrika biar nggak kusut Cinta. Kan? Jadi julid aku. Muhammad bicara di mana dengan Allah, siapa pernah lihat? Kalau manusia biasa kayak kita, nggak akan bisa melihatnya. Terus Nabi Muhammad itu separuh dari jiwanya itu adalah cahaya, nggak sama dengan kita ini. Hanya beliau yang mampu melihat Allah. Itu peristiwanya waktu Isra dan Mi'raj di Sidratul Muntaha. Kamu bilang kamu bisa mengaku Nabi dan membuat satu kitab. Coba aku tantangin buat videonya. Kamu buat satu surah aja, nggak usah satu kitab. Dan kamu mengaku Nabi. Akan tempatmu nanti di penjara. Coba berani nggak kamu? Kamu ini pasti Muhammad gadungan. Kalau kamu betul-betul namamu dikasih ibumu Muhammad, pasti tahu kamu apa arti Muhammad itu. Coba kalau kamu berani, aku tunggu ya. Saya agama Kristen, tapi yang saya lihat emang dari pihak kita yang banyak kali seperti menghakimi agama Kak Denis ini. Jika kita beriman, apapun agama kita pasti dihargai. Jika mulut bisa kita jaga. Ivander Julio, thank you banyak-banyak ya. Aku suka dengan komentarmu nih, karena dirimu jujur, kamu mengucapkan yang benar, apa yang kau lihat itulah yang kau katakan, kan gitu. Thank you. Jadi aku mau cerita sedikit ini, banyak pun gak apa-apa ya kan. Jadi ketika aku dulu baru mualaf, ini di dunia nyata ceritaku ini, bukan media sosial. Orang-orang yang suka nyinyir atau nyindir gitu kan, atau yang pandangannya agak lain kepada diriku ketika aku memilih mualaf itu, adalah orang-orang yang bisa dikatakan kehidupan kesehariannya itu jauh dari keteraturan.
bukan orang-orang yang tak dalam beragama gitu. Dan justru orang-orang yang rajin beribadah, rajin ke gereja malam minggu ya kan, perpulungan jabu-jabu, pertanyaan atau kumpulan-kumpulan doa itu baik-baik kali loh, baik-baik kali. Terus bicaranya, etikanya itu sangat terjaga. Aku yakin Ivan Terjulio ini pasti rajin ibadah ini, karena aku dulu gitu, rajin aku ibadah kan, rajin baca kitab ya kan. Jadi ajaran Kristen itu kan yang ngetopnya ajaran kasih. Jadi kalau dia dikatakan Kristen tapi nggak ada kasih, lisannya nggak bagus, ya itu nonsen, itu bohong itu ya kan. Aku Kristen katanya tapi bohong gitu. Kalau sempat dia nggak ada kasihnya ya kan. Jangan ke teman, musuh aja pun disuruh kita kasih, ya kan, gitu kan di agama Kristen. Makanya thank you banyak-banyak lah ya Cinta, sehat-sehat lah kita dimanapun kita berada. Jadi dulu pun lanjut lagi nih kan, tadi aku bilang sedikit, banyak pun gak apa-apa. VT ku pun dulu nggak pernah menyinggung soal agama, tapi hanya karena ada kata mualaf di PT ku dulu, langsung lah itu banyak yang menghujat aku. Oh kenapa mualaf? Karena kawin, karena lato-lato, karena harta, karena rupa, karena apa dan segala macam ya kan. Sampailah ke sifat membuli Quran, membuli Tuhan Allahku, membuli nabiku. Ya aku nggak bisa diam lah ya Cinta, ya kan, wajar kan aku ngomong ya. Dan aku ngomongnya alhamdulillah, dan insya Allah akan selalu kujaga sesuai dengan ajaran agamaku. Thank you. Voldemort, ganti-ganti akun kau ya, fotomu pun kadang laki-laki kadang perempuan, berarti kau nggak jelas ini. Kemarin Ignaz Loyola lo ini akunnya terendus kau sama YouTube, nggak usah kau sembunyi, tahu ya, tahu aku. Oh, bukan siapa-siapa, aku nggak ngaku siapa-siapa di gerejamu, nggak butuh. Siapa lo kau bilang, lo yang siapa masuk ke akun gue, kau undang lo orang Batak pakai bahasa Jakarta. Terus kamu bilang gereja butuh bertahun-tahun untuk percaya Kristus. Gerejanya yang percaya Kristus, bukan pengikutnya. Gereja setahuku tempat ibadah, terus pengikutnya yang beribadah di dalam itu percaya kepada Kristus. Seperti itu Ignaz Loyola. Konsisten deh dalam satu nama supaya kau nggak berubah-ubah, tetap pendirian ya. Terus nampak kali panduan hidupmu koran, suka kali berkomentar seperti koran. Assalamualaikum. Yeah.